Hai teman-teman, balik lagi ke channel ini, Diasti Pratiwi. Sebelumnya, makasih udah mau klik video ini. Kali ini aku bakalan nyeritain sinopsis film yang baru banget tamat di bulan ini. Film ini bikin ngakak sih, asli seru. Pernah gak sih kalian nonton film, terus guling-guling di rewind, habis itu dibalikin lagi? Atau cuma aku doang yang kalau nemu film seru kayak gitu? Nah, film ini juga sama kayak gitu. Seru banget. Nah, film ini berjudul Unmei Kara Hajimaru Koi atau You Are My Destiny. Film ini sebenarnya remake dari film Fate to Love You, film Taiwan tahun 2008. Habis itu di remake lagi sama Korea, Thailand, terus terakhir Jepang. Nah, aku belum bandingin sih mana yang lebih seru. Dan kalian yang belum nonton harusnya udah gak perlu kesel nunggu update film ini lama. Kayak aku yang nge-refresh web streaming seminggu sekali karena nunggu update tapi durasinya cuma 25-30 menit. Sedih, tapi ya kebayar sih sama filmnya. Oke, lanjut. Nah, film ini dibintangi oleh Kiju Takumi yang berperan sebagai Ichijo Kei dan Takimoto Miori menjadi satu ayah. Nah, film ini bercerita tentang satu ayah yang merupakan pegawai kantoran biasa yang kerjanya tuh disuruh-suruh terus sama rekan kerjanya. Dia dijuluki gadis post-it karena setiap orang yang menyuruhnya melakukan sesuatu akan menempelkan kertas post-it di badannya. Satu ayah memiliki karakter yang baik hati dan tidak pernah bisa berkata tidak kepada orang lain, meskipun dia selalu kewalahan dalam pekerjaannya. Dia selalu ikhlas dan menerima semuanya karena tidak mau orang lain membencinya. Ya, inilah ya namanya memanfaatkan kebaikan orang lain. Sangat berbeda dengan Ichijo Kei, atau aku panggil Kei aja di sini ya. Kei merupakan pangerannya semua wanita nih. Dia adalah calon direktur dari perusahaan Bandreido, perusahaan sabun gitu dari generasi ke generasi. Kei memiliki kesepakatan dengan neneknya untuk bisa segera menikah dan memberikan keturunan dalam kurun waktu 1 tahun, agar dapat secara resmi menjadi direktur di perusahaan keluarganya. Di sini, Kei menunggu pacarnya, Anna, pulang dari New York dan berencana untuk melamarnya. Di dalam film ini tuh berasa semuanya dibuat menuju tujuan yang sama, tapi dengan cara yang tidak terduga. Nah ini nih, ayah memiliki mimpi untuk bisa bertemu dengan pangerannya sendiri suatu hari nanti. Dan suatu ketika seorang tiba-tiba datang di hadapannya dan dia mengira mungkin dialah nih pangeran yang selama ini ditunggu-tunggu. Pria bernama Yamaguchi itu berniat mengajak ayah untuk ikut ke dalam acara gathering Seiyo University yang terkenal. Namun ternyata pria ini juga sama saja seperti rekan kerja yang lain yang hanya memanfaatkan kebaikan ayah. Nah, setelah ayah mengiyakan permintaan Yamaguchi, akhirnya mereka bersama-sama pergi ke tempat gathering. Di sana, Yamaguchi melihat seorang wanita yang ternyata mantannya sendiri. Kei yang memang merupakan alumni dari Seiyo University juga datang di gathering tersebut, menunggu Anna dan berencana untuk melamarnya. Nah, konflik film ini dimulai ketika kemunculan 2 orang yang mencurigakan datang di acara gathering tersebut. 2 orang itu ternyata merupakan pekerja-pekerja di perusahaan Bandreido di daerah Semisaki. Perusahaan Kei yang kebetulan berada di daerah tempat tinggal ayah, memprotes penutupan pabrik kepada Kei. Tapi karena merasa Kei tidak menggubrisnya, mereka berencana untuk menjebak Kei di kamar hotel. Ayah yang telah menyanggupi untuk mengikuti acara gathering tersebut merasa malah dipermalukan. Ayah hanya bisa kecewa dan berusaha untuk baik-baik saja. Akhirnya dia menyanggupi apa yang diinginkan tamu-tamu yang datang di acara reuni tersebut. Di sisi lain, Kei yang sudah menyiapkan kejutan dan lamaran untuk Anna dibuat kecewa juga karena Anna yang tak kunjung datang di acara gathering tersebut. Sampai akhirnya, Kei dihampiri oleh 2 orang pekerja yang telah berpura-pura menjadi pelayan. Dia malah mengira Anna telah menyiapkan kejutan sendiri di kamarnya. Dalam keadaan mabuk berat, ayah memutuskan untuk kembali ke dalam kamar. Tapi, sayangnya takdir seakan menggiringnya untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih menarik dari sekedar menjadi gadis post-it biasa. Dia masuk ke dalam kamar
Yang sebenarnya kamar itu adalah kamar Kay. Kay akhirnya buru-buru untuk bisa balik lagi ke dalam kamar, tapi merasa badannya panas setelah meminum minuman dari 2 orang pelayan tadi. Sesampainya di dalam kamar, Kay yang mengira Anna yang sudah terbaring di kamar hotel langsung menghampiri dan merasa senang karena setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Nah, Ayah yang dalam keadaan mabuk tuh ngira kalau yang datang tuh bukan Kay. Ya, dia kan gak kenal kan, dia ngira itu kamar dia sendiri. Dia mengira Yamaguchi yang masuk dan kembali. Sedangkan Kay yang mengira Ayah itu Anna. Keadaan yang sempurna untuk keduanya menikmati kesalahpahaman yang terjadi, bukan? Nah, kalian pasti tahu lah ya setelah adegan itu kelanjutan apa yang bisa terjadi. Nah, pokoknya kalian kalau nonton ini pasti bakal dibikin ngakak, senyum-senyum sendiri gak jelas lihat film ini. Pokoknya untuk kalian yang suka film dorama bergenre romance komedi, ini cocok banget buat ditonton. Intinya film ini menceritakan nanti Ayah akan hamil oleh si Kay dan Kay harus bertanggung jawab dengan Ayah. Oke, segitu dulu aja ya guys sinopsis kali ini. Kalau kalian masih penasaran kelanjutan ceritanya, kalian bisa banget lanjutin nonton. Oh iya, terakhir, keep stay di rumah, tetap sehat dan bahagia. Love you guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Share juga ya.